Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthu litatmima makarimal akhlaq. Al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil alam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdih asy-syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin amma ba'd. Yang Allah muliakan para jamaah musalla ziyadatul iman dan sekitarnya. Alhamdulillah, khusus kajian subuh saya diminta tidak libur. Kajian kitab kita ini setiap bulan 2 kali. Mudah-mudahan taklim kita ini bisa untuk sebagai filter kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya. Karena tanpa ta'lim, tanpa tausiah yang ada diadakan di masjid-masjid atau di musalla-musalla, maka ibadah Ramadan kita akan bisa bercampur dengan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahalanya, bahkan bisa membatalkan puasanya. Sebab ketidaktahuan, sebab keilmuan yang mungkin kurang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam majelis ilmu kita ini. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب الكتاب مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد لمحدث الإسلام الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى المعروف بابن منده ونفعنا به والمسلمين بعلومه وبعلوم جميع علماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis Musnad Ibnu Mandah ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karunialah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang ikhlas, yang bersyukur, yang berkhidmat terhadap perjuangan dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, dunia maupun kelak di akhirat. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai hadis yang ke-28 daripada Musnad Ibrahim bin Adham bin Ibrahim an Musa bin Yazid.
Akhbarana Ibrahim bin Muhammad bin Raja Al-Waraq, sana Ibrahim. Jadi kalau hadis musnad itu disebutkan semuanya atau semua hadis-hadis yang dasar yang bersumber daripada ahli hadis, mereka setiap menyebutkan matan, arti matan adalah isi kandungan daripada hadis, mereka sebut sumbernya dari mana. Jadi kalau di dalam Islam, hadis ini sangat terlindungi sumber-sumbernya. Meskipun hadis itu umpamanya baik isinya, tapi ternyata sanadnya, artinya orang yang menyampaikan itu tidak baik. Arti tidak baik, fasik. Umpamanya nggak sholat, itu nggak bisa diterima sumbernya. Begitulah ketatnya. Begitulah ketatnya ilmu hadis ini. Meskipun kandungan hadisnya baik, tapi kalau sanadnya terputus, maka martabat hadisnya akan berkurang. Makanya ada istilah hadis dhaif, ada sahih, ada hadis ahad, hadis aziz, ada marfu', ada mauquf, ada maqtu' dan sebagainya. Jadi Ibrahim bin Adham ini semasa dengan para tabi'in. Beliau ini semasa daripada mazhab Imam Hanafi, dan beliau bermazhab Imam Hanafi. Beliau seorang zahid, dikenal dengan zahid, artinya apa? Orang yang zuhud. Jadi dulu itu seorang sufi yang mereka mengajarkan tasawuf, dikenal dengan, disebut dengan zahid, zuhud. Apa dikatakan zuhud? Mereka itu segala yang mereka cari di dunia ini semata-mata karena Allah, bukan karena dunia. Jadi lebih meninggikan perkara dunianya. Jadi level mereka, para wali-wali Allah ini tidak sama dengan kita. Seorang Ibnu Mandah ini, Ibrahim bin Adham ini seorang bangsawan, keturunan sultan. Tapi beliau mampu menjadi orang yang zuhud. Kalau kita orang yang kaya, mau nggak kita meninggalkan harta kita untuk di jalan Allah, atau kita gunakan harta kita di jalan Allah, lebih tinggi martabatnya kita gunakan daripada untuk syahwat perut kita. Nah, ini berat, sangat berat. Tapi ulama-ulama inilah yang akan terus membimbing kita sudah 1000 tahun lebih, bagaimana kita bisa mengikuti akhlak mereka. Jadi kalau akhlak mereka saja kita nggak mampu, bagaimana kita mau meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih tinggi lagi? Tadi ketika ditanya Sayyidatul Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah? Kata Sayyidatul Aisyah, khuluquhu al-Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disebut adalah Al-Quran, ini berarti martabatnya sudah tertinggi di seluruh dunia. Jadi hati-hati, sekarang ini viral sekali, banyak menghina Rasulullah. Kalau menghina Allah, menghina Tuhan, Allah itu nggak perintahkan kita untuk berkorban. Karena Allah sendiri pun sudah ceritakan lebih daripada 1400 tahun yang lalu bagaimana umat-umat terdahulu menghina Tuhan, mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan punya ibu dan sebagainya. Kita katakanlah Uzair, wa qala Uzair
wa qala al-yahud, maaf, wa qala al-yahud al-Uzair bin Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Dan banyak lagi aliran-aliran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, para malaikat itu adalah anak Tuhan dan sebagainya. Bagaimana orang-orang musyrik Mekah yang mereka yakin dengan ajaran Allah, mereka yakin dengan ajaran Nabi Ibrahim, tapi mereka sudah menyimpangkannya dengan musyrik, menyembah berhala. Bahkan mereka membuat berhala sebanyak-banyaknya di Ka'bah. Tapi apakah Allah suruh untuk memerangi mereka? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya ketika dihina bahkan dilempar, dia tidak pernah dendam, tidak pernah membalas. Patah giginya ketika dilempari, ketika perang Uhud, berdarah lututnya ketika di Taif. Dia tak suruh umatnya, pengikutnya untuk menyerang. Bahkan malaikat yang tak punya syahwat menawarkan kepada Rasulullah, biar ku balikkan gunung ini untuk menimpakan ahlu Taif, karena mereka telah menyakiti engkau ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menjawabnya dengan balasan mengiyakan, tapi justru mengatakan mereka adalah umat yang belum mengetahui. Seandainya mereka mengetahui, mereka tidak akan menghina apalagi melempar saya. Tapi dalam Al-Quran sangat banyak sekali Allah sendiri yang menyuruh kita untuk membela Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifatun fa yadana alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang yang beriman, kata Allah, kamu harus bisa seperti ansarnya Nabi Isa, memperjuangkan Rasulmu, berani mati. Berani nggak kita mati? Kita kalau istri kita diganggu orang, keluarga kita dihina orang, kita akan mencak-mencak. Di dalam ayat lain banyak Allah sebutkan, apabila engkau lebih cinta perniagaanmu, hartamu, anak-anakmu, istrimu, keluargamu, ayah-ayahmu, ibu-ibumu, kata Allah, itu lebih kau cintai, termasuk bisnismu, kekayaanmu, itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dua azab. Ketika sakratul maut, mereka akan terhina, mereka akan susah, dan di akhirat azab mereka lebih pedih. Udah, apalagi sampai menghina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah. Tengok, dua azab kata Tuhan yang langsung di dunia. Jangan kau panggil Rasulku dengan Muhammad saja. Kau sebut Rasulku sama kayak kau menyebut temanmu. Bayangkan, hanya menyebut nama saja. Kita sebut nama Rasulullah seperti kita menyebut nama teman kita. Kita memanggil Rasulullah seperti kita menyebut nama teman kita, kata Allah. Allah timpakan fitnah, itu pertama. Yang kedua azab. Apalagi sampai menghina. Ya mungkin selamat, di undang-undang kita Indonesia mungkin nggak hukuman mati. Kata Rasulullah, orang yang ihana, istihza dengan Rasulullah, bisayf, pedang,
hukumannya. Kita nggak ada hukuman mati. 22 negara Arab menghina Rasulullah, hukumannya mati, termasuk Pakistan. Allah tak pernah suruh kita berperang gara-gara Allah yang dihina. Tapi jangan coba-coba menghina Rasulullah. Tapi kita harus taat kepada hukum yang ada di Indonesia. Kita harus patuhi karena ulil amri, mereka lah yang menjaga kita. Bayangkan, hanya menyebut nama Rasul, azab akan Allah timpakan. Kalau ini dibiarkan, azab itu bermacam-macam, Pak. Bisa jadi azab itu akan perang, saudara, sesama bangsa. Bisa jadi azab itu Allah timpakan, APBN kita bangkrut gara-gara hanya untuk membantu musibah bencana alam. Boleh jadi karena bangkrut untuk mengobati corona dan sebagainya. Jadi bermacam-macam azab Allah itu. Kalau kita senang penghinaan ini kita biarkan, terutama pemerintah, kalau membiarkan ini, Allah akan timpakan azab bermacam-macam. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan kita adem sekarang ini, kita nggak tahu akan datang. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Kapolri kita akan menyelesaikannya dengan baik, mudah-mudahan. Karena kita nggak tahu, dan ini bisa bermain, intelijen asing bisa bermain. Karena di Eropa sendiri sudah dibikin itu, bukan undang-undang, Pak, bukan menghina Tuhan, bukan. Persatuan Eropa membuat undang-undang, barang siapa menghina Rasulullah, dia akan kena. Bukan menghina Tuhan. Karena itu udah harga mati. Bagi umat Islam itu udah harga mati. Dan itu akan bisa menjadi api dalam sekam. Kalau dibiarkan api dalam sekam. Mungkin kita bisa menahan diri, tokoh-tokoh Islam kita bisa nahan diri. Jangan sampai ini liar. Intelijen asing bisa bermain di sini. Dia akan bisa mensupport dana sebagaimana intelijen asing yang pernah digunakan oleh CIA di Amerika, FBI, itu menggunakan orang-orang Arab Yahudi untuk mencekokin orang Islam supaya jadi teroris. Akhirnya apa? Umat Islam terfitnah. Jadi perkara-perkara seperti ini akan menjadi bola salju ini. Dan ini banyak dimanfaatkan untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Tapi kita berdoa mudah-mudahan negara kita aman. Mudah-mudahan kita jauh daripada fitnah itu. Kita teruskan akhbarona Ibrahim, bersumber daripada Ibrahim bin Muhammad bin Rajad Al-Waraq, sana Ibrahim bin Muhammad bin Yazid bin Khalid, bersumber daripada Ibrahim bin Muhammad bin Yazid bin Khalid Al-Marwazi, sana Muhammad bin Musa As-Sulami, sumber daripada Muhammad anak Musa As-Sulami, sana Ahmad bin Abdullah, sumber daripada Ahmad bin Abdullah An-Naisaburi, An-Syaqiq bin Ibrahim, dari Syaqiq anak Ibrahim Al-Balkhi, an Ibrahim bin Adham, bersumber daripada Ibrahim bin Adham an Musa ibn Yazid An-Uwais Al-Qarni, sumber daripada Musa anak Yazid, bersumber daripada Uwais Al-Qarni an Umar bin Khattab, bersumber daripada Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib, dan bersumber daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annahuma, sesungguhnya keduanya, siapa? Umar dan Imam Ali, Umar bin Khattab dan Imam Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a bi hadhil asma istajaballahu lah. Barang siapa berdoa dengan nama-namaku ini, kata Allah. Ini kemarin sudah kita bahas, tapi baru sedikit ya. Ini sudah kita baca bulan yang lalu, baru sedikit. Kata Allah, barang siapa berdoa memakai asma Allah, nama-nama Allah. Jadi sebelum kita teruskan, saya tambahkan lagi ya, dengan tadi ayat Al-Quran untuk kita memuliakan Rasul kita. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi
wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Supaya kita jangan menganggap enteng dengan Rasulullah. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jangan kau angkat suaramu lebih tinggi daripada Rasulullah. Bayangkan, la tarfa'u aswatakum. Suara saja. Suara saja jangan kau angkat lebih tinggi dari Rasulmu. Itu akan bisa menggugurkan amal ibadahmu, kebaikanmu tanpa engkau sadari. Allah. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Iya. Jangan sampai harta kita dicuri orang, kita ngamuk-ngamuk. Rasul dihina, toleransi. Ya. Rasul kita dihina, toleransi. Istri kita kurang ajar sama orang lain, kita bela mati-matian. Rasulullah yang mulia dihina, malah kita anggap orang yang marah teroris. Ya. Capek kita rukuk sujud. Maaf, kalau orang yang nggak sholat kita tak kesah, kata orang Malaysia. Banyak orang yang meremehkan memuliakan Rasul, ini orang yang sholat. Ini yang berbahaya. Inilah kata Allah, antahbatu, capek kita rukuk sujud berdoa, ya Tuhan. Memang kaya kita. Harta kita sampai 7 keturunan nggak habis, tapi nggak berkah. Fir'aun Pak sampai sekarang hartanya masih ada. Ya. Udah berapa ribu tahun tuh. Bagaimana Kamal Mustafa Ataturk sekarang, coba lihat. Coba kayak mana kematiannya. Sampai sekarang bangkainya bau tercium karena menghina Islam, karena merendahkan Islam. Jasadnya nggak bisa diterima oleh bumi. Jadi jangan bangga. Ataturk kekayaannya sampai sekarang banyak. Jadi jangan kita bangga dengan kekayaan kita. Hati-hati itu ya. Nauzubillah. Jadi kita teruskan di dalam hadis ini, Allahumma innaka hayyun la tamuj. Kata Allah, kalau engkau berdoa, kata Rasulullah, kalau engkau berdoa dengan nama-nama Allah. Karena nama-nama Allah itu dalam sebuah riwayat ada 99. Itu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi kalau para ulama tidak sepakat 99 ya, asma Allah itu banyak, lebih dari itu. Bahkan zikir-zikir asma Allah khusus, asma Allah yang telah kita berikan kepada jemaah, Al-Ismu Riyadul A'zam, itu semua bersumber dari Al-Quran. Itu ratusan ya. Dan itu semuanya bersumber daripada Al-Quran, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan, Allahumma innaka hayyun. Ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah hayyun, hidup, la tamuj, yang tidak akan pernah mati, wa khaliqun la tughlab. Allah itu maha pencipta yang tidak akan pernah terkalahkan. Wa basirun la tartabu. Allah itu maha melihat dan tidak ada keraguan di sana. Jadi asma-asma Allah ini bukan hanya sekedar disebutkan, tapi kita harus bisa meyakini bahwasanya ketika kita sebut Allah itu hidup yang tidak akan pernah mati, maka kita juga tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah kita berputus asa, karena Allah itu melihat kita. Wa basirun la tartabu. Allah itu maha melihat dan tidak ada keraguan di sana. Artinya jangan sampai kita ragu, Allah tidak pernah melihat kita. Karena kalau kita ada keraguan, maka disinilah kita kadang-kadang sering beramal itu sudah keluar daripada keridhaan Allah. Di antaranya apa? Riya. Di antaranya apa? Berkeluh kesah. Di antaranya apa? Kita berputus asa. Di antaranya apa? Kita menganggap perjuangan kita sia-sia. Karena ada orang bekerja gitu kan.
Ya Tuhan, capek kali aku bekerja 24 jam, pagi sore siang malam, malam istirahat pun enggak tenang. Ya. Sudah bekerja banyak tapi hasil enggak ada. Artinya enggak, rumah belum terbeli. Ya. Mesti ngontrak. Atau rumah ada tapi hutang banyak dan sebagainya. Maka ketika kita sudah yakin tauhid kita dan bersih ma'rifat kita kepada Allah, maka semua yang diberikan Allah nggak ada yang sia-sia. Orang tukang cangkol yang kerjanya jauh lebih berat, paling-paling gajinya 100.000, 200.000, Pak. Orang kerja bangunan itu. Ketika sudah imannya berkata di hati, dia nggak akan iri dengan presenter, ya. Presenter televisi duduk di AC paling lama 1 jam, gajinya 5 juta. Ya Tuhan, aku bekerja bangunan, berkeringat, berpeluh, bahkan aku puasa susah. Kenapa rezeki aku segini? Itu nggak boleh. Di situ ada. Tapi di mana letak berkahnya di sisi Allah? Apakah sama? Meskipun presenter itu puasa, meskipun presenter itu puasa, dia orang muslim yang saleh, banyak zakatnya, banyak sedekahnya. Apakah sama? Nggak sama. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kita sama-sama duduk sini, satu konglomerat, yang satu tukang es cendol. Meskipun sama-sama duduk di mushola kita, sama nggak martabatnya? Tidak. Allah itu adil. Meskipun kita punya kekayaan yang besar, Allah akan lihat. Disinilah pentingnya kita ikhlas dalam beramal, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Serendah apapun yang kita miliki, jangan pernah kita merendahkan diri. Begitu juga sebaliknya, setinggi apapun nikmat yang kita miliki, jangan pernah kita merasa tinggi diri, merasa lebih mulia dari orang lain. Makanya para rasul itu tidak ada yang kaya. Banyak orang mengatakan Nabi Sulaiman kaya, ya. Coba baca betul-betul sejarahnya. Nabi Sulaiman hanya memiliki mukjizat, bisa menguasai alam, bisa menguasai angin, bisa menguasai alam jin, bahkan bisa menguasai setan, bisa menguasai harta kekayaan, tapi dia tidak mau memiliki. Jadi zuhud itu diantaranya Nabi Sulaiman. Jangan dianggap Nabi Sulaiman kaya. Rasulullah SAW meninggal dunia meninggalkan hutang. Bukan berarti kita harus berhutang, tidak. Ya. Ingin sebagai contoh, Rasul saja orang yang mulia tidak putus asa sampai akhir hayatnya perkara dunia. Kenapa kita yang tak mulia? Ini Ibrahim bin Adham yang saya katakan seorang keluarga sultan, tapi kenapa dia tinggalkan keduniaannya? Mampu nggak kita seperti? Wah, berat sekali. Wah, janganlah Ustaz. Mana sanggup saya kalau miskin, dihina orang saya, diremehkan orang saya, ya kan? Nggak sanggup saya, Ustaz. Ya terserah, pilihan itu, ya. Pilihan. Imma syakira wa imma kafura. Allah kita suruh pilih. Silahkan engkau kaya, boleh, halal. Tapi ingat kewajiban, ingat zakatnya. Sekali lagi, martabat, ya. Martabat seseorang itu bukan diukur daripada hartanya, tergantung daripada rasa syukur, keikhlasan, dan amal solehnya. Jadi ahlu dusur dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cemburu, kami cemburu ya Rasulullah. Rame-rame nih, rame-rame mendatangi Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ya Rasulullah, kami cemburu melihat orang-orang soleh yang datang ke kampung kami ini membawa harta yang banyak. Dengan hartanya mereka bisa haji, dengan hartanya mereka bisa umrah,
Dengan hartanya mereka bisa bersedekah. Dengan hartanya mereka ya Rasulullah bisa berbuat baik. Sudah soleh, salatnya banyak, hartanya banyak ya Tuhan. Ya Rasulullah, kami memang salat tapi miskin. Apa kata Rasulullah? Maukah aku ajarkan kamu suatu amalan di mana amalan itu akan lebih tinggi martabatnya daripada kekayaan mereka. Khairum min zuhurunihim. Bayangkan orang soleh yang dermawan bisa lebih tinggi martabatnya orang miskin jika dia mengamalkan ini. Tapi kata Rasulullah bukan hanya itu. Jika orang kaya itu juga sama mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan, maka mereka juga lebih tinggi, mereka sama akan mendapatkan khairu min zuhrinihim, lebih tinggi daripada harta kekayaan orang soleh. Apa itu? Setiap ba'da salah al-maktubah, setiap habis salat wajib, kata Rasulullah, kamu jangan tinggalkan zikir. Wa tusabbihuna 33, ucapkan subhanallah. Ini asma Allah ya. Itu tingginya martabat asma Allah. Ucapkan subhanallah 33 kali. Wa tuhammiduna 33. Alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbiruna 33. Dan takbir Allahu Akbar 33 kali. Kalau ada orang kaya yang dermawan, yang saleh, tapi dia habis sholat nggak berzikir seperti ini, maka kalau kalian mengamalkan ini, kalian lebih tinggi martabatnya daripada mereka. Kecuali kalau mereka mengamalkan yang sama. Itulah kelebihan dalam Islam. Dan itu dari hadis sahih ini yang baru kita sebutkan tadi, itu diantara asma Allah ya. Itu baru 3 yang kata Rasulullah. Apalagi ini. Kemudian apa? Wa sami'un la tushakk. Allah itu maha mendengar dan tidak ada keraguan. Wa sadiqun la takdzib. Allah itu maha benar dan tak pernah berdusta. Jadi ketika Allah mengatakan inna wa'adallah, innallaha la yukhlifu wa'dah, sesungguhnya janjiku itu benar kata Allah. Aku tak pernah mengingkari janjiku. Apa janjinya? Ketika kita susah, ketika kita miskin, tapi kita salat, ingat martabat kita lebih tinggi dari siapapun. Ketika kita mendapat musibah bencana, Allah sebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa engkau, meskipun musibah itu sebab tanganmu yang melakukannya, boleh jadi kita naik kendaraan nauzubillah jatuh, tapi kita sabar. Apa janji Allah? Akan ku ampunkan dosa-dosa yang banyak itu. Wa ya'fu an katsir, meskipun banyak dosamu kata Allah, akan ku ampunkan. Allah coba kita, sudah tua susah, udah tua masih mencari nafkah. Ada nggak? Saya pernah lihat Pak, orang tua sudah di atas 80 tahun masih mencari nafkah. Ditanya, Pak, kenapa mencari nafkah? Yang dia kerjakan apa? Mendorong gerobak menjual asinan. Ini di YouTube saya lihat. Dia mengatakan, saya bekerja pertama untuk cari nafkah, yang kedua mau menanggung kebutuhan anak yatim piatu, anak yatim, orang miskin. Allah, sudah 80 tahun lebih dengan bungkuk-bungkuknya mendorong gerobak yang begitu berat, dan yang dia jual belum tentu laku, tapi dia tidak pernah mengeluh. Malah dia merasa bangga. Dia mengatakan, saya mencari makan ini untuk istri saya dan untuk mengasihi orang miskin.
Allahu Akbar. Ini banyak yang seperti ini. Inilah nikmatnya iman itu. Wa qaribun la ba'id wa qahirun la yuqlab. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha kuat, nggak bisa dikalahkan. Allah itu maha menaklukkan, tak bisa dikalahkan. Ini kita yakin Allah kuat, tapi kita nggak kuat ketika dicoba Allah. Ini paling berat. Padahal kata Allah, manusia ini adalah makhluk, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik makhluk. Makanya kita dalam sholat itu kan selalu diingatkan dalam setiap hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alam langit, alam angkasa, alam laut, alam rahim, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, semua alam. Kita sebut Tuhan semesta alam. Kenapa manusia Allah lebih tinggikan? Artinya kita di situ untuk harus bisa bersyukur. Tak cukup Allah mengatakan dalam suratul Fatihah yang selalu kita baca wajib dalam salat kita, itu adalah rukun qauli dalam salat. Kita baca setiap hari. Ketika Allah sebut aku Tuhan semesta alam, tapi aku muliakan engkau wahai manusia lebih tinggi dari alam-alam yang kuciptakan. Tak cukup alam, Maliki Yaumiddin. Allah Tuhan yang menguasai hari pembalasan pada hari kiamat. Dan hari kiamat nanti nggak ada yang Allah akan kekalkan kecuali kita dan jin. Coba, ada alam malaikat. Kita tahu malaikat itu maksum, tapi kenapa Allah muliakan manusia? Ada alam jin, tapi Allah ahsanut taqwim, Allah bentuk manusia lebih indah. Subhanallah. Manusia makhluk yang paling kecil, lebih kecil dari matahari, lebih kecil dari bulan, lebih kecil bahkan dari gunung. Lebih kecil kita apalagi dari bumi yang kita pijak, lebih kecil kita dari rumah yang kita buat. Tapi kita lebih mulia, Allah muliakan. Kalau kita tidak bisa memahami hakikat ini, maka rasa syukur kita akan hilang. Rasa keluh kesah kita akan semakin tinggi. Rasa ketidaksyukuran kita akan terus hadir. Jadi Ramadan kita ini bisa akan tinggi martabat makom Ramadan kita, puasa kita, apabila kita bisa mensyukurinya. Maliki Yaumiddin. Jadi bukan hanya Tuhan semesta alam, tapi juga Allah Raja yang menguasai hari pembalasan. Allahu Akbar. Laqad khalaqnal innal insana fi laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia memang harus susah. Jadi kenapa kita harus mengeluh ketika kita susah? Susah karena sakit, susah karena kaya. Karena banyak juga orang kaya susah ya. Jadi ternyata bukan orang miskin susah, orang kaya pun susah. Susah dia ngabiskan hartanya. Susah juga dia kalau diminta hartanya. Susah juga dia kalau hartanya mau diminta untuk berjuang di jalan Allah. Susah dia. Ya kita harus susah. Makanya ihdinas siratal mustaqim ya Tuhan, anugerahkan kami hidayah.
Apa hidayah itu? Allah ingatkan dalam suratul Fatihah. Kenapa kita harus mengingat orang-orang saleh? Suratul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. An'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim? Malaikat dapat nikmat. Jin juga banyak yang dapat nikmat dari Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang hidayah mendapat nikmat. Sebagaimana malaikat bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada mereka, begitu juga bangsa jin, begitu juga para ulama-ulama wali Allah dan siapa saja. Siapa saja yang telah Allah berikan nikmat, bahkan binatang. Jangan sampai rasa syukur binatang lebih tinggi dari kita. Pernah nggak binatang itu berkeluh kesah? Nggak tahu lah Ustaz, tak bisa ngomong dia kan. Apa ciri-cirinya? Kan nggak pernah kita lihat kucing itu mati bunuh diri kan. Gara-gara susah cari makan. Tak pernah kita lihat burung itu mati bunuh diri. Tapi berapa banyak manusia menggadaikan akidahnya gara-gara uang. Nah, itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan sedikit lagi. Sampai jam berapa kita ini? Jam 8. Janganlah Ustaz. Kami biasa disebut tidur. Ini kok lama kali. Silakan ada pertanyaan, nanti kalau apa kita tutup langsung kalau nggak ada. Silakan. Kita diperintahkan untuk berdoa menggunakan asma-asma Allah. Nah, di antara asma Allah juga sepintas ada yang seolah bertolak belakang tentang seperti wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, itu kan dua hal yang seolah bertentangan. Bagaimana menjelaskan ini, Ustaz? Terima kasih. Itu aja ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya nanti ya. Kita jawab dulu yang pertama. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tak ada yang bertentangan itu. Allah lah yang awal dan dia yang akhir. Tak ada yang bertentangan. Nggak mungkin dia awal, tidak dia berakhir. Artinya akhir di sini bukan berarti dia berakhir habis selesai mati, tidak. Artinya tak ada yang kekal di dunia kecuali Allah. Kecuali Allah. Huwal awwalu, dialah yang awal di sini bukan berarti angka 1 ya. Kalau angka 1 itu dia di bawahnya ada sifar 0, ada 0. Setelah 1 2. Tapi Allah tidak. Allahu ahad. Jadi dia asa yang memang awal wal akhir. Yang pertama dan yang akhir. Arti akhir di situ memang tak ada lagi setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa zahir wal batin. Allah itu maha mengetahui perkara yang zahir dan perkara yang batin. Memang ia tak ada bertentangan. Kalau ada Tuhan yang nggak tahu batin kita, berarti bukan Tuhan dia. Dan az-zahirnya Allah apa? Yang maha melihat perkara yang zahir, bukan hanya satu orang. Apa saja cacing di dalam tanah, berapa juta miliar kuman yang ada di bumi ini. Maka tadi itu termasuk alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita alam manusia saja kita nggak mampu mengatasinya. Allah seluruh alam. Alam binatang itu yang zahirnya saja. Yang batin bagaimana kuman, isi dalam kuman. Itu tak sanggup kita. Begitu juga hati kita. Batin yang terdapat di dalam hati kita. Akal, ruh dan akal kita. Jadi dalam bahasa Arab ruh itu an-nafs, itu ruh dan akal. Ruh jiwa. Ruh itu ada an-nafs wal akal. Jadi ruh itu dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan akal. Ya. An-nafs itu bisa disebut dengan ruh dan akal. Dan akal di mana letaknya? Menurut filosof Islam 2. Mahalluha fi ar-ras wa mahalluha fil qalb. Di kepala dan di hati. Makanya Rasulullah selalu sering menyebut di hati.
Maka ketika kita meyakini Allah itu maha zahir dan maha batin, jangan sampai kita berpuasa hati kita kusut aja, ya. Hati kita nggak reda. Hati kita suka mencari-cari kesalahan orang lain. Hati kita suka hasad, iri, dengki. Hati kita suka mengeluh kepada Tuhan. Hati kita nggak pernah reda terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi kalau nikmat itu kepada kita, kita reda. Nikmat itu bermacam-macam. Bisa jadi nikmat jabatan. Orang punya jabatan, kita nggak reda. Orang punya nikmat kaya, kita nggak reda. Nah, disinilah pentingnya zuhud itu, supaya iri dan dengki, hasad itu tadi bisa hilang ketika kita sudah bersifat zuhud. Artinya sekecil apapun yang kita rasakan nikmat itu, pahala itu besar, itu akan menjadi lebih besar, sebesar-besarnya di sisi Allah jika kita mensyukurinya, jika kita menganggap bahwasanya akhir itu lebih tinggi. Jadi al-awwal wal akhir itu sebenarnya tidak bertentangan, ya, karena Allah yang awal dan yang akhir, artinya tak ada sebelum Allah dan tak ada setelah Allah. Semuanya adalah fana, akan binasa kecuali Allah. Jadi az-zahir wal batin juga itu tidak bertentangan, karena memang Allah maha mengetahui perkara yang zahir maupun perkara yang batin. Jadi semoga kita bisa membersihkan batin kita, karena Allah bisa mengetahui kayak manapun kita menutupinya perkara hati kita, Allah akan tahu, dan itu akan bisa merusak amal ibadah kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kita ini sebentar lagi kan akan membayar zakat, di mana zakat itu banyak sekali beraneka ragam zakat seperti perniagaan, harta, terutama zakat fitrah. Di mana zakat fitrah kebanyakan orang berpatokan pada saat pemberian atau penyaluran zakat itu hanya kepada janda. Padahal kata janda itu kan banyak kategori. Ada mustahik, ada tidak hanya sekedar janda. Tapi saat ini orang ada rasa ketakutan, dalam arti kata mungkin karena perubahan gitu. Ada ambil zakat yang meminta data di salah satu wilayah dan kita akan verifikasi. Verifikasi itu dalam arti kata kita akan merubah dari cara yang selama ini menurutnya pemerataan. Padahal dalam zakat fitrah itu dalam arti kata pemerataan itu tidak semua yang kita berikan zakat itu semua sama ukurannya. Karena kan masing-masing orang atau masing-masing warga itu mempunyai keluarga yang berbeda. Seperti si A mungkin hanya anaknya satu, si B anaknya dua atau lebih dari itu. Tapi sama ini kan kebanyakan orang memberikan itu disamaratakan dengan bahasa adil. Padahal dalam agama, dalam zakat itu, dalam kata zakat adil itu kan dilihat dari masing-masing kesulitan para mustahik itu sendiri. Itu salah satu. Kedua, masalah wakaf. Apabila kita mendapatkan wakaf itu disalahgunakan dalam arti kata berpindah tangan, yang seharusnya ditujukan kepada satu tempat, tapi itu berpindah tangan ke tempat lain dengan satu alasan, katakanlah ini bisa kita ambil karena kita butuh, padahal itu bukan haknya, seperti itu. Dan ketiga, banyak orang yang tidak berani menerima perubahan daripada pemberian zakat. Dalam arti kata, kalau mereka berubahnya menjadi baik, mungkin dia senang. Tapi kalau berubahnya menjadi jelek buat dia, dalam arti kata kurang, dia merasa wah pilih kasih. Padahal kita melakukan itu menurut syariat atau ajaran yang sudah ditentukan dalam hukum zakat.
Itu bagaimana pendapatnya Ustaz? Itu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Jadi perkara cara sistem membagikan zakat, bagaimana kita memahami tentang untuk menyalurkan zakat ini memang sebenarnya hampir semua tempat ya. Hampir semua tempat memang mengalami seperti ini. Karena ternyata saya mengajar ini di mana-mana pun pertanyaannya sama. Kalau yang pertama tadi disebutkan bagaimana kita untuk menyalurkan zakat kepada yang sudah biasa kita berikan. Memahami tentang masalah janda. Jadi di 8 asnaf itu tidak ada janda, ya, tidak ada duda. Ya. Jadi di 8 asnaf itu adalah orang fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang musafir, ya, al-gharib, orang yang banyak hutang. Yang banyak hutang berarti Abu Rijal Bakri hutangnya banyak. Apa yang maksud dengan al-gharib? Ya. Semua orang-orang konglomerat punya hutang. Dari negara superpower Amerika saja hutangnya banyak. Semua orang kaya berhutang. Mana mungkin dia beli mobil kepingin cash, mobil-mobil mewah, semuanya kredit. Bukan itu. Yang disebut al-gharim itu ada orang hutang ma'isyah. Susah dia makan. Beli beras ngutang, untuk kehidupan 1 bulan ngutang, tambah lagi ngontrak. Bayar kontrak pun ngutang. Nah, ini berhak menerima zakat. Jadi di antara 8 asnaf itu yang utama kita utamakan itu adalah al-fakir dan miskin. Fakir itu lebih rendah daripada miskin. Nggak cukup dia makan dalam 1 hari. Artinya nggak pantas lauknya, nggak memadai. Kalau 1 hari 3 kali makan, 2 kali, itu fakir lah itu. Kalau miskin mesti bisa makan 3 kali tapi tidak memadai. Mungkin kalau di Jakarta 2 juta gaji per bulan itu miskin lah itu. Tapi kalau sudah 2 juta gajinya ngontrak, fakir lah itu. Fakir itu. Jadi UMR Jakarta ini kan 3.800.000 ya, 4 juta lah ya. Berapa? 4 juta? Lebih sedikit itu ya. Jadi kalau sudah 3 juta ke bawah di Jakarta ini miskin lah itu. Kalau sudah ngontrak dia gajinya 2 juta, fakir lah itu. Jadi bukan jandanya, banyak janda yang kaya. Maka amil akan berdosa kalau dia ngasih janda yang mampu. Apa ukurannya? Apakah janda itu konglomerat? Enggak, dia pengangguran, anaknya kaya, rumah kontrakannya banyak. Haram kita kasih ibunya meskipun janda. Ini kan enggak, ala Ustaz, udah dari bertahun-tahun kita kasih. Enggak enak kalau enggak kita kasih. Kau pikul dosanya sampai akhirat. Sudah engkau miskin, kau pikul dosa orang. Ya. Yeah. Jangan sampai kita sudah kere memikul dosa orang lain. Kita melakukan perkara yang haram. Masa kita lebih takut penghinaan orang gara-gara kita tegas untuk memberikan yang hak? Apakah gara-gara kita takut dihina orang nggak melacur, kita punya kiri melacur gitu? Jangan. Ini saya perhatikan bukan hanya di sini. Kemarin langsung itu nazir masjidnya Pak ngomong sama saya. Saya Ustaz bertahun-tahun terlibat kayak yang Ustaz bilang katanya. Maaf ya, bukan di sini. Ketua DKM-nya langsung ngomong sama saya. Berarti saya salah yang saya lakukan selama ini Ustaz ya. Salah ya. Kita harus tegas. Kalau yang tak berhak jangan memakan hak orang miskin. Itu dia ya. Jadi maka salurkanlah sesuai dengan haknya. Jadi ketika kita membagikan harta zakat itu bukan mesti sama. Kita lihat dia miskin, anaknya 7. Yang satu miskin, anaknya 1, berbeda. Maka disinilah kebijakan amil harus mengerti. Begitu juga amil.
Dia sudah bekerja pagi, sore, siang, malam. Jangan sampai jatah dia 1 kali bagian daripada orang yang menerima zakat. Nggak boleh. Amil itu berhak meskipun kaya ya. Al-amilin. Amil yang membagikan zakat, dia berkeringat berpeluh. Kita enak-enak tidur, dia capek ngangkat beras, menghitung beras. Maka dia jatahnya harus lebih daripada yang dikasih zakat. Tapi amil yang dipercaya ya. Nah itu dia. Jadi kita harus amanah. Jangan sampai kita menyalurkan zakat. Ingat, zakat itu sanksinya dunia akhirat kata Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Allah selalu sandingkan antara solat dan zakat. Itu azabnya dunia dan akhirat. Jangan sampai salah kita menggunakannya. Ada nanti zakat itu bisa untuk umum. Ada, tapi ini kajian lebih mendalam untuk apa? Bisa nanti zakat itu membangun masjid, membangun jalan. Berarti kan orang kaya menggunakannya. Itu bukan ke situ larinya. Tidak. Itu nanti setelah terpenuhi orang miskin. Maka zakat itu boleh untuk yang lain-lain, itu dengan kategori apabila sudah disepakati oleh ulama. Jangan sampai ada zakat orang kampung yang masih miskin, dia gunakan zakat untuk yang sekunder, nggak boleh. Nah itu kajiannya jauh lagi ya. Jadi yang berhak yang menerima zakat adalah orang-orang yang 8 asnaf itu, diantaranya orang fakir, orang miskin, orang musafir, ibnu sabil, fi sabilillah. Kalau fi sabilillah sekarang siapa? Orang-orang yang menuntut ilmu agama, yang mengajarkan agama, orang-orang yang mereka di jalan Allah dan sebagainya. Jadi sekali lagi, maka amil manapun dia, lembaga manapun dia harus tegas. Jangan sampai salah menyalurkannya, kan begitu. Kita harus tegas, harus berani. Selagi kita diamanahkan, meskipun atasan kita mungkin ingin menyimpangkan tugas kita harus keras. Ya, kita harus tegas dan keras. Jangan sampai gara-gara kita adil, kita tunduk kepada atasan kita untuk menyimpangkan perkara-perkara yang haram, kita ikutin. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu saja ya. Ada yang lain? Masalah ini selama ini pun antara zakat dan fidyah banyak orang menyalahartikan dalam arti hitungannya sama atau disatukan pembagiannya fidyah dengan zakat. Padahal kan antara zakat dan fidyah itu peruntukannya beda, Ustaz. Yeah. Itu bagaimana hukumnya bagi orang yang selama ini melakukan hal itu perhitungan? Iya, saya tambahkan ya. Kalau fidyah itu nggak sampai 1 kilo ya, 7, sekian gram, nggak sampai. Cuman cara perhitungan fidyah, kalau menurut Imam Hanafi sampai 2 kali makan yang mengenyangkan. Kita jumhur ulama di Indonesia adalah kita memakai mazhab Imam Syafi'i, berarti sekali makan saja yang mengenyangkan. Maka berbeda dengan zakat 2,5. Jadi per 1 hari orang yang nggak berpuasa fidyahnya, ini bukan orang yang apa ya, orang yang laki-laki yang nggak berpuasa, bukan. Yang dimaksud di sini adalah fidyah hamil atau yang menyusui karena nggak berpuasa. Bisa juga fidyah laki-laki apabila tahun lalu dia belum mengqadha puasanya, umpamanya 5 hari tertinggal. Sampai puasa sudah masuk puasa tahun ini dia nggak mengqadhanya, maka fidyahnya 2 kali lipat menurut Imam Syafi'i. Maka kalau bagaimana Ustaz? Saya orang miskin, nggak mampu. Maka kita boleh pakai jumhur ulama. Siapa jumhur ulama? Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Fidyahnya cukup 1 kali saja. Orang miskin. Kalau orang kaya, jangan sampai dia mengukur fidyahnya menurut ukuran Imam Syafi'i, tapi dia membayarnya menurut Imam Hanafi, nggak boleh ya. Orang kaya ini yang saya katakan orang miskin. Kalau orang miskin dia boleh memakai pendapat Imam Hanafi. Cukup sekali saja fidyahnya. Yang sudah 2 tahun ya. Apabila tahun lalu dia punya hutang puasa nggak dibayarnya tahun ini, kita tanya istri kita, tahun lalu berapa hari nggak puasa? Karena haid, karena nifas, karena wiladah, karena melahirkan dan sebagainya. Atau ayah kita, mungkin berapa tahun yang lalu nggak puasa, meninggal dunia. Berapa fidyahnya? 1 puasa 1 kali fidyah. Jadi sudah
saya berikan petunjuk, kita pakai mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau untuk fidyah, kalau zakat maka kita pakai jumhur ulama yang ada di Indonesia ya, 2 kilo 5 on. Jadi saya kira tabelnya sudah bisa dipahami ya. Itu saya. Apa tuh? Peruntukannya kalau fidyah nggak boleh yang 8 asnaf. Hanya khusus untuk orang fakir dan miskin. Fidyah tidak boleh amil yang makannya, atau fisabilillah atau al-gharimin. Tapi kalau al-ghariminnya miskin boleh. Fidyah hanya untuk orang fakir dan miskin. Makanya harus hati-hati, harus bisa dibagi fidyahnya berapa kategorinya. Makanya kenapa kita anjurkan khusus untuk di mushola kita ini dari awal Ramadan serahkan zakat dan fidyahnya supaya enak menghitungnya amilnya. Karena kalau di akhir-akhir nanti takut menghitungnya susah dan membaginya pun susah. Kemudian jumlah cara membaginya kan nggak rata, nggak sama ya. Karena di kampung kita orang miskin itu berbeda-beda. Ada dia miskin anaknya 8, ada miskin anaknya 2, ada dia miskin hanya janda saja 1 orang umpamanya. Ini panitia harus bisa membedakannya. Jangan sampai sama semua. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masalah wakaf. Wakaf. Kalau orang mewakafkan jangan kita alih-alihkan, nggak boleh kita ambil untuk pribadi. Umpamanya ada orang wakafkan Al-Quran di musola kita, jangan diambil untuk pribadi. Haram. Kita cari uang kita beli Al-Quran, lebih berkah kita beli Al-Quran sendiri. Ya. Jangan kita bawa-bawa Al-Quran wakaf orang lain untuk musola ini umpama ya. Mau di masjidkah dia, apapun ya bentuk wakafnya, tidak boleh dijadikan untuk pribadi, apalagi dia. Jadi wakaf itu boleh diruslah, itu pakai syarat yang ketat. Umpamanya tanah wakaf suatu masjid karena dia diperlukan pemerintah untuk sesuatu yang mustahak kemaslahatan masyarakat, maka pemerintah meruslah tanah itu pakai syarat yang ketat itu, dan itu pun harus disetujui oleh ulama. Nggak bisa begitu saja. Wakaf itu nggak usahkan diruslah, dipindahkan saja nggak diruslah itu pindah ya, nggak boleh itu, hukum asalnya nggak boleh. Wakaf itu tidak boleh dipindahkan, itu hukum asal. Boleh diruslah memenuhi syarat yang ketat, apalagi diambil. Ya. Kan banyak wakaf, ada tanah, wakaf dan sebagainya. Termasuk wakaf Al-Quran dan sebagainya. Jangan sampai kita jadikan untuk pribadi. Mendingan uang kita tabung beli Quran. Berapalah harga Al-Qurannya? Itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Itu saja ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami. Terimalah amal ibadah kami, terimalah puasa kami Ramadan ini ya Allah. Sampaikan juga kami sampai Ramadan yang akan datang. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki keuangan kami, anugerahkanlah rezeki kesehatan kami, seluruh rezeki kehidupan kami. Iqdi hajatina, terimalah segala amal hajat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Tuhan, kami memohon kepadamu ma alimna minhu, segala sesuatu yang baik yang kami ketahui ya Allah, wa ma lam na'lam, dan seluruh kebaikan yang kami belum tahu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami, anugerahkan nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami ya Allah, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan kami kesehatan ya Allah, jadikanlah kesehatan kami untuk bisa kami takarrub, selalu dekat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami, anak dan keluarga kami menjadi orang-orang yang senantiasa
menegakkan salat ya Allah. Hindari mereka, hindari kami ya Allah dari segala fitnah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.